Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggagas kebijakan baru dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kemampuan lulusan pendidikan tinggi terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Di era revolusi industri 4.0, kebijakan baru tersebut adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna saat memasuki dunia kerja. Bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan di luar kampus, meliputi membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen. Program Studi Teknik Sipil ITS telah memiliki kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam 8 aspek pembelajaran di luar kampus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dan dosen di lingkungan program studi teknik sipil. Setelah melalui pembahasan dan perencanaan yang dilakukan pada program MBKM tahun 2020, maka program studi teknik sipil ITS memutuskan untuk fokus pada 5 kegiatan MBKM. Hal ini dilatar belakangi oleh proses pengakuan kegiatan ke dalam SKS pada 5 kegiatan tersebut, yang paling sesuai dengan kurikulum yang telah dikembangkan di program studi teknik sipil ITS. Adapun 5 kegiatan yang dipilih untuk diimplementasikan dalam program Center of Excellence MBKM adalah KKN, wirausaha, magang, student exchange, dan lomba. Berikut testimoni dari mahasiswa Departemen Teknik Sipil ITS yang telah mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami merupakan mahasiswa S1 Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November yang menjadi Prior 1 Lomba Analisis Geoteknik pada event Civil National Expo 2021. Pada lomba tersebut, tim kami yang dibimbing oleh Bu Yudi Lastiasi yang juga merupakan dosen teknik sipil ITS yang ahli dalam bidang geoteknik. Civil National Expo atau CNE merupakan ajang kompetisi tahunan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Sipil Tarumanegara atau IMASTA agar mahasiswa teknik sipil di Indonesia dapat menyalurkan ide-ide inovatif yang dimilikinya dan menerapkannya dalam perlombaan. Lomba yang kami ikuti adalah lomba analisis geoteknik. Pada lomba analisis geoteknik ini, tiap peserta lomba dituntut untuk mendesain fondasi rafael atau tiang rakit pada gedung perkantoran dengan 4 lantai basement dan 20 lantai kantor. Rangkaian lomba analisis geoteknik ini terbagi menjadi 3 babak, yakni babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Pada babak penyisihan, kami diberikan data berupa DNA gedung, gambar potongan gedung, dan data terkait geoteknik yang meliputi data borlog, data SPT, dan data uji laboratorium. Lalu dengan data tersebut, kami diharuskan menyusun proposal terkait desain fondasi tiang rakit sekuat mungkin namun tetap efisien. Setelah itu, pada babak semifinal, kami diharuskan untuk membuat video penjelasan singkat terkait desain dari fondasi tiang rakit kami, yang meliputi kajian literatur, metodologi desain, hasil desain, dan kesimpulan. Terakhir, pada babak final, terdapat sesi tanya jawab oleh 3 juri pakar geoteknik terkait desain dari fondasi tiang rakit yang kami buat. Lalu, dalam kesempatan ini, IMASTA membuka peluang bagi seluruh mahasiswa teknik sipil yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba analisis geoteknik. Dengan adanya lomba ini, kami diharapkan dapat menjadi bibit baru konsultan bencana yang handal, khususnya pada bidang geoteknik. Melalui lomba ini juga, kami mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat. Kami dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki terkait ilmu geoteknik, khususnya fondasi tiang rakit. Lalu harapan kami untuk program COE Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu semoga kedepannya semakin banyak kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik, yang diadakan oleh kampus dapat didukung penuh oleh Kemenristek Dikti sehingga lebih banyak ajang mahasiswa untuk mengasah kompetensinya baik itu secara hard skill maupun soft skill-nya.
Selain itu, mahasiswa melalui program tersebut, kami sebagai mahasiswa dapat mengembangkan minat, bakat, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Kami merupakan mahasiswa S1 Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November yang menjadi salah satu finalis lomba estimasi biaya proyek yang diselenggarakan oleh Civil National Expo. Civil National Expo atau CNE sendiri merupakan kegiatan ilmiah tahunan berskala nasional yang diwujudkan oleh kerjasama antara IMASTA atau Ikatan Mahasiswa Sipil Tarumanegara dan jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Melalui CNE, mahasiswa teknik sipil di Indonesia dapat menyalurkan ide-ide inovatif yang bermanfaat untuk masa depan. Dalam kesempatan ini, IMASTA membuka peluang bagi seluruh mahasiswa teknik sipil yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba estimasi biaya proyek yang sudah diadakan sebelumnya. Dengan adanya lomba ini, kami diharapkan dapat menjadi bibit baru dan baik sebagai estimator. Analisa kami lakukan melalui studi pustaka, studi kasus, dan dengan cara lainnya. Dari hasil analisa tersebut, kami dapat menentukan harga termurah untuk mengerjakan proyek tersebut. Tidak ada perbedaan harga dan mutu dalam barang. Kami diharuskan menghitung estimasi biaya proyek yang diberikan panitia menggunakan kreativitas dan inovasi yang kami miliki. Hal ini dilakukan untuk peminimalan biaya dengan metode yang tepat dan dapat direalisasikan. Pada lomba ini, kami dibimbing oleh salah satu dosen manajemen konstruksi dari Departemen Teknik Sipil ITS, yaitu Ibu Retno Indriani. Beliau membantu kami dalam membuat dokumen penawaran pada lomba ini. Lomba estimasi biaya proyek ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penyisian dan tahap final. Dan alhamdulillah, kami berhasil menduduki peringkat pertama pada lomba tersebut. Kami dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki melalui lomba estimasi biaya proyek ini. Harapan kami untuk program COE atau Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan sehingga kami sebagai mahasiswa dapat terus bereksplorasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, semoga melalui program tersebut, kami sebagai mahasiswa dapat mengembangkan minat dan bakat sehingga dapat berkontribusi lebih bagi kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Terdapat 2 jenis lomba yang sudah pernah saya ikuti dan saya menangkan, yaitu lomba beton dan lomba paper. Untuk lomba beton sendiri yang sudah pernah saya ikuti dan saya menangkan adalah juara 2 Young Civil Engineering yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jember, juara 1 lomba beton nasional WACC yang diselenggarakan oleh Universitas Dharma Dewa, juara 2 Fondasi Konkret Competition yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret, juara 1 kompetisi rancang bangunan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, juara 1 Innovation Concrete Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, juara 1 lomba inovasi beton nasional yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Kalimantan, juara 1 USU National Concrete Championship yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, juara 2 lomba beton nasional WACC yang diselenggarakan oleh Universitas Dharma Dewa, juara 1 International Concrete Competition yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret, juara 3 kompetisi rancang bangunan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Sedangkan untuk lomba paper yang sudah saya ikuti dan saya menangkan adalah juara 3 paper competition ITB Civil Engineering Expo, di mana pada perlombaan tersebut, lomba itu adalah satu-satunya lomba yang secara online pada pelaksanaannya dan saya ikuti. Tentunya apabila dibandingkan dengan lomba-lomba yang sudah pernah saya ikuti sebelumnya, lomba paper ini menjadi satu-satunya lomba yang persiapannya harus cukup banyak dan perlu penyesuaian lebih dan serta tantangan yang dimiliki pun cukup besar. Akan tapi, walaupun banyak tantangan yang harus dilalui, pada akhirnya pun saya dan tim dapat memberikan yang terbaik dari yang kami bisa dan akhirnya mempersembahkan juara 3 ini bagi Institut Teknologi 10 November ini. Tema yang diangkat pada perlombaan tersebut pun cukup menarik, yaitu Prefabricated Finished Volumetric Construction atau PVC Implementation Challenge in Indonesia. Dan untuk paper yang kami usulkan, idenya adalah cross laminated timber berbahan dasar kombinasi kayu jati dan batang kelapa sawit sebagai bahan baku PVC. Di mana paper ini kami usulkan karena melihat
Jumlah kayu jati dan batang kelapa sawit yang dimiliki Indonesia produksinya cukup banyak, dan dari kekuatan pun keduanya memiliki peluang cukup baik untuk diaplikasikan pada TFBC. Dengan mengikuti berbagai macam perlombaan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya banyak sekali pengorbanan yang harus saya berikan, akan tapi pengorbanan tersebut terbayarkan dengan banyaknya sekali manfaat yang saya dapatkan. Seperti saya dapat mendapat banyak pengalaman baru, saya dapat mempelajari banyak hal-hal baru, mulai dari segi teknis maupun non-teknis, mulai dari persiapan perlombaan sampai hari perlombaan. Selain itu pun, saya dapat menambah relasi, memperluas relasi yang saya miliki, karena tentunya dengan mengikuti perlombaan tadi, saya dapat bertemu dengan berbagai macam mahasiswa maupun mahasiswi dari segala universitas maupun institut yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu pun, saya dengan mengikuti perlombaan tadi, tentunya saya dapat mengimplementasikan, saya pun dapat mengasah ilmu-ilmu yang sudah sempat saya pelajari selama duduk di bangku perkuliahan. Besar harapannya ke depannya, adik-adik mahasiswa pun mahasiswi dapat terus mengharumkan nama Institut Teknologi 10 November tadi dengan mengikuti berbagai macam perlombaan, berbagai jenis macam perlombaan yang ada di Indonesia, baik skalanya nasional maupun internasional.